ujian akhir zaman itu bukan ujian fisik, tapi ujian akhir zaman itu ujian sudur, ujian isi dada. Itu sebabnya tidak ada orang di masa ini kecuali diuji isi dadanya. Apalagi saya. Ketika kami berkunjung kepada salah satu guru hadis kami di Banjar, namanya Tuan Guru Wildan, hafizahullah, masih hidup. Beliau mengatakan kepada kami, kekasih-kekasih Allah itu tidak lepas dari 3 hal. Ilmu, amal, yang ketiga orang banyak nggak mau, al-bala, ujian. Banyak orang nggak mau. Padahal ilmu, amal nggak cukup kalau nggak diuji. Itu sebabnya para sahabat jika tidak ada ujian mereka mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kami tidak dilirik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bersyukurlah jika diuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pujian saat diuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua pujian berpulang kepada Engkau ya Allah, meskipun keadaannya terasa berat. Sedangkan jika terasa ringan, kita katakan fi kulli hal, dalam semua keadaan yang terasa ringan. Inilah yang kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan, bahkan disahihkan oleh beberapa ulama. Jika engkau mengalami keburukan menurut pikiranmu, katakan alhamdulillah. Berarti itu bukan buruk di sisi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang mengatakan buruk itu nafsu kita. Walhamdulillah fi kulli hal. Itu yang sesuatu yang menurut nafsu kita baik. Ya. Maka tadi di ayat yang dibaca oleh imam kita itu sangat menyentuh sekali, bahwa surga yang disebutkan tadi itu adalah surga nafsiyah, fi mashtahat ilaihin, atau an-nafs, ya, yang diinginkan jiwa, nafs. Tapi ada surga yang lebih tinggi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa dia berseri-seri? Karena wajahnya sedang berkiblat kepada wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga wajah kita yang hina ini, qalbu kita yang bernoda ini Allah bersihkan. Allah izinkan menatapnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dihitung dosa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada dosa semua. Enggak bapak, enggak saya sama. Enggak ibu, enggak saya sama. Mulai dari mata, tengahnya mata, pikiran, semua ada dosanya. Maka kita nggak mungkin datang dengan ketaatan, karena di dalam sujud pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rukuk pun kita lalai kepadanya. Itu sebabnya Nabi mengatakan, engkau masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena sujudmu. Sujudmu tidak sempurna, rukukmu jauh dari kelengkapan. Apalagi dihitung haji umroh kita, ya, mata, cuci mata ngeliatin orang Turki, ya, jujur aja lah. Maka datanglah kepada Allah dengan rasa hina itu. Allah lebih suka daripada orang yang datang dengan membawa taat, merasa taat. Ya, itu sebabnya Allah jatuh cinta kepada orang yang mustaghfirin, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya suatu negeri yang ada orang istighfar di tempat itu, Allah halau bala bencana, ya. Maka dia bukan jadi bencana lagi, tapi jadi hadiah, ya. Semoga Allah takdirkan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Saya pun tidak tahu makom saya di sisi Allah itu dianggap kekasih atau tidak, tapi saya berdoa tiap hari, ya Allah, izinkan aku menjadi kekasihmu. Amin ya rabbal. Begitu juga yang hadir, yang ikut kajian ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Amin ya rabbal. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi